bersyukur pagi hari ini Tuhan. Bersuka cita bersama memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Hey, we wanna worship you Lord. Suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Andalkan bebanmu, tak perlu berpikir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu berpikir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri.
Selama-lamanya Engkau mulia, selama-lamanya Engkau agung. Ku mau terus bersuka cita bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau kami ada sampai saat ini. Terpujilah Tuhanku. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terjadi di dalam hidupku Tuhan. Oh, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kaulah segalanya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Oh, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi
yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Halo, nama saya Cynthia Elizabeth Sulimro. Saya adalah alumni dari Sekolah Masa Depan Cerah Surabaya. Saat ini saya sedang berkuliah di University of California, Davis. Selama 12 tahun bersekolah di MDC, saya mendapatkan banyak hal dan pelajaran tentang value-value kehidupan. Namun hal yang paling berkesan dari MDC adalah kebangkitan dan perkembangan rohani yang saya rasakan. Guru-guru di MDC sangat memperhatikan perkembangan rohani dan karakter dari setiap siswa, karena mereka percaya bahwa karakter dan kerohanian yang matang akan diikuti oleh perkembangan akademik yang maksimal. Di sekolah, saya selalu diajarkan untuk bergantung kepada Tuhan, sehingga saat ini, saat saya sendiri dan jauh dari orang tua, saya selalu ingat bahwa Tuhan selalu berserta dan akan menolong. Mengingat di luar sana banyak sekali pengaruh budaya yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya perkembangan spiritual, tetapi saya juga mendapatkan banyak sekali value-value kehidupan, seperti cara bekerja keras tanpa menyerah. Selain itu, kami dilatih untuk memiliki skill dalam time management yang sangat bermanfaat di kehidupan perkuliahan saya. Dengan mengikuti ritme belajar di MDC, saya dapat dengan mudah beradaptasi di dunia perkuliahan. Thank you MDC, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat bergabung lagi di dalam ibadah online MDC Surabaya. Hari ini kita memperingati khusus kenaikan Kristus ke sorga. Bapak Ibu Saudara, di hari yang libur ini ketika kita menyempatkan diri untuk beribadah, mungkin itu secara online, tapi biarlah berkat Tuhan dicurahkan atas setiap kita. Mari kita memulai ibadah hari ini dengan kita berdoa lebih dulu. Tuhan, terima kasih untuk kenaikan-Mu ke sorga. Engkau naik ke sorga karena Engkau menjanjikan Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mengurapi ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Berkati setiap firman yang akan kami dengar, biarlah itu menumbuhkan iman di dalam hati kami. Pengharapan kami di dalam Kristus yang sudah bangkit dari maut, menang dan kemudian naik ke sorga. Terima kasih Tuhan. Urapi kami siap Tuhan pada hari ini untuk memulai ibadah kami bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan mari Bapak Ibu semua kita beribadah saat ini. Shalom jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia tiada bandingnya bagi setiap kita. Haleluya. Cukup dengan kata
cukup dengan kata untuk ceritakan kasih-Mu. Tak cukup dengan nada untuk beritakan kuasa-Mu. Kau berkorban untukku, untuk menebus dosaku. Kau bebaskan hidupku, berikanku kemenangan. Haleluya, tiada yang seperti-Mu. Oh, 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 kasih-Mu terbesar, tiada bandingnya. Yesus, Yesus, segala hormat dan pujian hanya
Dan raja yang di atas segala raja itulah yang paling layak untuk kita sembah. Dengan semua yang kita punya, dengan apapun yang kita rasakan, di kondisi apapun hidupmu berada. One thing for sure, He is worthy of your praise. He is worthy of your worship. And He is more than worthy of your life. Mari kita mau berikan semuanya untuk memuliakan Tuhan kita pada hari ini. Apapun itu, either it's a good thing or it's a bad thing, one thing for sure, He is worthy of it all. He is worthy of it all. Oh, oh. Let's sing together. Say, worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Oh. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. You are holy, 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 holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore You. I will adore You. Oh, worthy. Worthy is the Lamb who was slain. I'll tell you, holy, holy is He. Oh, sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. You are holy. Give
Tidak ada hal lain yang sanggup Tuhan kami berikan. Selain rasa syukur kami, rasa terima kasih kami terhadap apa yang sudah Engkau perbuat, apa yang sedang Kau perbuat, dan yang akan Kau perbuat. Terima kasih dan terima kasih. Kami bersatu hati di tempat ini saat ini Bapak, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jemaat yang saya kasih, kita ketemu lagi dalam ibadah online GKPB MDC Surabaya. Dan saya percaya hari ini di mana kita merayakan kenaikan Kristus ke surga, hari ini juga kita akan membahas dari firman Tuhan tentang mengapa, alasannya apa, berkatnya apa dari kenaikan Yesus ke surga. Dan untuk itu dimanapun saudara berada, mari kita fokuskan diri kita kepada firman Tuhan dan biarlah firman Tuhan ini yang menjadi inspirasi bagi kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, dalam hari yang sangat spesial ini Tuhan, kami ingin melihat alasan mengapa Engkau naik ke surga. Dan rahasia apa yang Engkau sembunyikan di balik semuanya ini, dan biarlah kami mengerti semuanya Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, peristiwa kenaikan Kristus ke surga seringkali diabaikan. Orang seringkali merayakan Natal, kelahiran Yesus, ataupun yang baru kita rayakan yaitu Paskah, kematian Kristus. Nah, tetapi saudara, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus ini tidak bisa dilepaskan daripada pertumbuhan iman kekristenan. Kalau Kristus tidak naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka semuanya keyakinan kita itu menjadi sia-sia. Dia dijadikan manusia biasa saja dan dia bukan Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi kenaikan Kristus ke surga itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan mari kita belajar beberapa alasan kenapa Yesus harus naik ke surga. Langsung saja, yang pertama, Yesus naik ke surga untuk melanjutkan pekerjaannya yang belum selesai. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Tuhan Yesus pada waktu disalib, dia katakan it is finished, sudah selesai. Memang karya keselamatan di atas kayu salib sudah diselesaikannya. Jadi saudara, tapi keseluruhan daripada pekerjaan Kristus belum selesai. Saudara. Dan pekerjaan pertama, ada dua pekerjaan yang belum selesai. Satu pekerjaan yang harus dia selesaikan di bumi ini, di dunia ini. Saudara. Dan yang kedua adalah pekerjaan di surga, saudara, setelah dia naik. Yang pertama, pekerjaan di bumi setelah kebangkitan Kristus, dia masih melakukan berbagai macam aktivitas sampai dia naik ke surga dan dia pun tidak berhenti bekerja. Saudara, yang pertama, Kisah Rasul 1 ayat yang pertama, yang kedua, dikatakan demikian. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Jadi sebelum Yesus terangkat, jadi setelah Yesus bangkit dari kematian dan sebelum Yesus terangkat ke surga, ada hari-hari yang dia lakukan, ada pekerjaan yang dia lakukan yang untuk melengkapi pelayanannya sebelum dia naik ke surga. Saudara, ini menandakan bahwa pekerjaan Kristus belum selesai. Bahkan di surga pun Kristus bekerja. Ada beberapa teolog yang melihatnya bahwa walaupun Kristus tidak bisa kita lihat di surga, tapi dia tidak berhenti bekerja. Dan pekerjaannya nyata dalam kitab para rasul, ya, Kisah Para Rasul, dan dia bekerja melalui gerejanya. Dan itulah sebabnya untuk menyelesaikan rencana Allah ini, dia tetap harus bekerja. Saudara, dalam poin pertama ini apa yang bisa kita pelajari? Yang bisa kita pelajari bahwa Yesus tidak berhenti bekerja, baik di dunia ini maupun
pada waktu dia di surga sampai sekarang. Sampai kapan dia berhenti bekerja, saudara? Sampai dipulihkan segala sesuatu. Sampai rencananya, rencana pemulihan segala sesuatu itu sudah diselesaikannya segalanya, saudara. Sampai kapan, saudara? Sampai setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Allah yang hidup. Saudara, itu yang Tuhan kerjakan, saudara. Dengan keyakinan ini, pelajaran yang bisa kita ambil dari sini yaitu jangan sampai kita itu malas melayani. Karena apa? Saat ini Yesus bekerja melalui gerejanya. Nah, kalau kita sadar bahwa Yesus bekerja melalui gerejanya, bukankah sesuatu yang aneh kalau kita jadi orang yang nganggur-ngangguran dan tidak mau melayani? Sudah lihatlah sekeliling kita, ada banyak orang yang susah, yang perlu dilayani. Mungkin saudara juga protes, aku sendiri juga susah. Saudara, kesusahan yang kita alami seharusnya tidak menghalangi kita melayani orang lain. Justru pada waktu kita melayani orang lain, kita diberkati. Justru kita diberkati. Kita bisa melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa pada waktu kita melayani. Saudara, semoga kita bisa melihat ini. Sepertinya begini, kalau kita masih punya waktu untuk bernafas, mari kita gunakan waktu-waktu seperti ini untuk melayani jiwa-jiwa. Itu yang Tuhan inginkan, saudara. Dia ingin bekerja melalui hidup kita, mengangkat orang lain, memberkati orang lain, mendoakan orang lain, menjadi berkat. Jadikan hidup saudara berkat bagi orang lain. Jadikan diri saudara itu kepanjangan tangan dari Kristus. Biarlah pada waktu dia naik ke surga, kita sudah tidak melihat lagi dia secara fisik, tapi biarlah orang lain melihat Kristus yang ada di dalam diri kita. Ini hal yang luar biasa. Yang kedua, untuk apa Yesus naik ke surga? Yesus naik ke surga untuk mengirimkan atau mencurahkan Roh Kudus kepada umatnya. Kita semuanya tahu tentang hal ini. Kita baca firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 49, ini janji tentang pencurahan Roh Kudus. Lukas 24 ayat yang ke-49 dikatakan, dan aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Itu janjinya. Kamu harus nunggu sampai Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya. Satu kali Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya. Kapan itu? Setelah dia naik ke surga. Dan benar, saudara, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, setelah dia naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudusnya ke atas murid-muridnya, ke atas umatnya. Dan penggenapannya di mana? Kisah Rasul 2 ayat yang ke-33, pada waktu Simon Petrus dengan lantang dia mengatakan, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi pada waktu itu Simon Petrus menjelaskan kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka bahwa yang mereka lihat adalah manifestasi pekerjaan Roh Kudus yang telah dijanjikan akan dicurahkan setelah kenaikan Yesus ke surga. Saudara, kalau kita kaitkan nomor pertama dan nomor kedua ini, yang pertama tadi kita harus terpanggil untuk melayani karena Kristus belum berhenti bekerja. Dia masih bekerja dan dia bekerja melalui gerejanya. Dia ingin bekerja melalui kehidupan saudara dan saya. Tapi bukan hanya itu, saudara. Tuhan bukan hanya ingin kita melayani, tapi Tuhan ingin melengkapi kita dalam pelayanan itu. Itulah sebabnya dia mencurahkan Roh Kudusnya ke atas hidup kita. Sehingga kita itu diperlengkapi supaya bisa menjadi saksi Kristus kemana-mana. Kita melayani bukan dengan kekuatan dan kehebatan kita, tetapi dengan kekuatan Roh Tuhan sendiri. Itu yang kita sering sebut dengan pengurapan Tuhan atas kita. Ada banyak hal yang tidak bisa kita selesaikan dengan akal dan pikiran manusia. Memerlukan tangan Tuhan
untuk bisa menyelesaikannya. Saudara. Hamba Tuhan mungkin terbatas. Tidak di sekolah Alkitab kita tidak belajar seluruh masalah yang ada di dunia ini. Kita belajar prinsip-prinsipnya saja. Tetapi pada waktu kita praktek melihat kehidupan di dunia ini dan banyak orang yang susah. Saudara. Dalam hati saya berpikir kalau bukan Tuhan yang menolong, tidak bisa manusia menolong. Ada masalah-masalah seperti itu. Itulah sebabnya Roh Kudus perlu memenuhi hidup kita. Sehingga setiap saudara itu bukannya dipakai untuk melayani, tapi diberi kuasa, diberikan wewenang oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa karena Tuhan terlibat di dalam pelayanan itu. Itu yang menjadi hal yang harus kita pikirkan. Roh Kudus itu yang akan menyelesaikan masalah-masalah yang pelik yang ada di dunia ini. Kekuatan kita, kepandaian kita tidak bisa. Kalau kita tidak diinspirasi oleh Roh Kudus, kalau kita tidak dikuatkan oleh Roh Kudus, apa yang bisa kita lakukan, saudara? Tapi justru kadang-kadang kita bisa mengatakan kata-kata yang tepat pada waktunya kepada orang yang membutuhkan, pada waktu untuk orang susah. Mendadak Roh Kudus bisa mengingatkan dan menginspirasi kita untuk bisa mengatakan sesuatu. Wow, bukankah itu sesuatu yang luar biasa, saudara? Apa yang menjadi alasan kenapa Yesus naik ke surga? Yang ketiga, untuk kembali kepada Bapanya. Yohanes 16 ayat 28 mengatakan, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Memang Yesus selama-lamanya berserta dengan Allah Bapa. Dia datang ke dunia, tapi setelah tugasnya selesai di bumi ini, dia kembali kepada Bapanya yang di surga. Satu siklus yang luar biasa. Nah, untuk apa dia kembali kepada Bapanya? Kenapa dia harus kembali kepada Bapanya? Jawabannya adalah untuk mendapat kemuliaan yang dia sudah tinggalkan pada waktu dia turun ke atas dunia ini. Untuk menerima kemuliaannya sendiri yang dia pernah miliki. Yohanes 17 ayat yang keempat sampai yang kelima mengatakan demikian. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku, kata Yesus ya, untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi kalau kita lihat ayat ini, sebelum dunia ada, Yesus berteman dengan Allah Bapa untuk selama-lamanya dari kekal. Dan dia memiliki seluruh kemuliaan. Filipi pasal yang kedua mengatakan, dia yang setara dengan Allah, tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah Bapa itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya menjadi manusia. Dan dalam manusia, rupa manusia dia mengambil rupa seorang hamba, bukan bos, tapi seorang hamba. Dan sebagai hamba dia taat, bahkan taat sampai mati. Saudara, kenapa dia lakukan itu? Dia lakukan ini untuk menebus kita, untuk bisa mengampuni dosa kita dan membawa kita ke surga kembali. Orang yang seharusnya mendapat hukuman karena dosa, tapi diselamatkan karena anugerah Allah yang luar biasa. Setelah dia menyelesaikan ini, dia kembali kepada Bapa untuk menerima kemuliaan yang dia dulu pernah miliki. Yang dia miliki sebagai Allah yang luar biasa. Saudara, mari kita sadar bahwa kenapa ini penting sekali. Supaya kita tahu kita melayani bukan hanya di sini hanya untuk mendapatkan upah. Sekedar upah di sini. Tapi kita tahu endingnya nanti pelayanan itu. Kita dipanggil untuk masuk dimuliakan oleh Tuhan dalam kemuliaannya yang luar biasa. Saudara, itu yang luar biasa, saudara. Dan kalau sudah itu terjadi, saudara, tidak ada kemuliaan dunia ini yang bisa menyaingi kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada kita, saudara. Pada waktu kita dimuliakan, saudara. Saudara, satu kali Yesus bercerita tentang perumpamaan tentang talenta. Ada 1 talenta, ada 2 talenta, ada 5 talenta. Saudara. Dan kepada orang yang bertanggung jawab atas talentanya,
Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Engkau adalah hamba yang baik. Dia bekerja keras, melipat gandakan talentanya, dipuji oleh Tuhan. Seakan-akan dimuliakan oleh Tuhan. Betapa sukacitanya kalau kita, langsung Tuhan mengatakan begini, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wah, luar biasa, saudara. Itu satu hal yang, bukankah itu sesuatu hal yang luar biasa? Saudara? Coba bayangkan kalau saudara dalam satu pesta, dan kemudian ada satu pertemuan, ada makan-makannya, dan dalam satu pesta itu, kemudian yang punya gawe, yang dia yang menjadi menginginkan untuk pesta itu diadakan. Kemudian dia mengatakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita tenang dulu. Semuanya jadi tenang kan? Pada waktu dia tenang, dan saya minta untuk Bapak A dan Ibu B ini untuk berdiri. Semuanya hadirin tenang semuanya. Dan yang menginginkan satu pesta tersebut mengatakan, saudara-saudara, saya ingin saudara kasih aplaus kepada Bapak A dan Ibu B ini. Karena tanpa mereka kita tidak bisa mendapatkan suasana yang gembira, yang sukacita seperti hari ini. Kalau tanpa mereka kita tidak bisa berkumpul seperti hari ini. Mereka lah yang mengatur semuanya ini. Dan saudara, kemudian ada tepuk tangan yang luar biasa. Tepuk tangan yang luar biasa. Dan kalau misalkan saudara jadi Bapak A dan Ibu B ini, bagaimana perasaan saudara? Bukankah saudara akan merasa sukacita? Karena jerih lelah saudara itu dihargai. Bukankah saudara merasa sukacita karena bisa contribute atau menyumbangkan sesuatu untuk satu acara yang luar biasa ini. Seandainya kita dikumpulkan dan kemudian Tuhan mengatakan di depan para malaikatnya, Bapak A atau Ibu B atau setiap saudara yang melihat tayangan ini, coba kalau nama saudara disebut dan Tuhan mengatakan kepada para malaikat dan orang-orang kudus dari segala zaman, kita harus menghargai pengorbanan Bapak A dan Ibu B ini. Karena Bapak A dan Ibu B ini dalam hidupnya yang dipikirkan adalah melebarkan kerajaan Allah terus. Mereka meninggalkan banyak hal, mereka mau berkorban untuk pelebaran kerajaan Allah. Dan ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, ada banyak jiwa-jiwa yang diberkati maksudnya melalui kehidupan mereka. Dan mereka mendidik banyak orang-orang menjadi pemimpin-pemimpin yang punya karakter Kristus yang luar biasa. Kehadirannya di muka bumi ini telah membawa dampak yang begitu besar. Dan saya minta kita kasih aplaus sama-sama kepada Bapak A dan Ibu B ini. Saudara, kalau misalkan saudara menjadi Bapak A atau Ibu B ini, kalau saudara mendapat pujian seperti itu dari Tuhan, dipermuliakan di dalam kemuliaannya yang luar biasa, saudara. Apa yang akan terjadi dalam hati kita? Tidak ada kemuliaan dari dunia ini yang bisa menyamai kemuliaan yang bisa diberikan oleh Kristus. Tidak ada, saudara. Tidak ada, saudara. Tidak ada sukacita yang bisa diberikan dari dunia ini kepada kita selain sukacita yang Tuhan berikan pada saat kita dimuliakan. Yesus dimuliakan, itulah sebabnya dia mampu untuk membawa kita masuk di dalam kemuliaannya. Betapa sukacitanya hati kita ini. Untuk hal itu seharusnya kita bisa melihat untuk bisa meninggalkan segala sesuatu yang sementara ini di dunia ini. Untuk mengejar sesuatu yang bersifat kekal. Untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Itu tujuannya Yesus naik ke surga. Yang keempat, untuk apa? Alasan apa Yesus naik ke surga? Yang keempat, singkat saja, untuk menjadi raja. Dia menjadi raja. Wahyu 3:21 mengatakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun
telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Tahta, bukankah itu melambangkan satu pemerintahan? Bukankah itu satu posisi seorang raja? Pada waktu Yesus naik ke surga, dia bukan manusia lagi. Dia duduk bersama Bapaknya di surga sebagai raja. Raja yang memiliki kuasa atas semua ciptaan. Raja yang tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Raja yang sudah menunjukkan kekuatannya, kehebatannya kepada musuhnya yang nomor satu yaitu maut. Maut telah dikalahkannya. Selama ini belum ada orang yang mati dan dibangkitkan. Dia mati, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Bukan hanya bangkit, lebih lagi dia naik ke surga. Satu kemenangan yang luar biasa. Dan dari situ dia akan turun. Bukan sebagai bayi kecil lagi. Dia akan turun sebagai raja segala raja. Dia penguasa alam semesta ini. Tidak ada orang yang sehebat Tuhan kita. Apa yang bisa kita pelajari kalau kita melihat bahwa Yesus naik sebagai raja? Bukankah Yesus yang naik sebagai raja itu adalah Tuhan kita? Kalau kita sadar bahwa dia adalah Allah yang menang, bahkan maut tidak bisa menahan dia. Dia bangkit, dan bukan hanya bangkit, dia naik ke surga. Kalau musuh daripada manusia yang paling utama, yaitu kuasa dosa ini, yang menggenggam dunia ini, yang menjadikan dunia ini kacau, sudah dikalahkan, saudara. Kita bisa tenang, saudara. Karena seperti Kristus menang atas dunia ini, kita pun bisa dibawa ke dalam kemenangannya yang luar biasa. Kuasanya akan masuk dalam hidup kita dan membuat kita menjadi orang yang menang dari segala pencobaan-pencobaan di dunia ini. Saudara. Kita bisa tenang karena apa, saudara? God is still in control. Tuhan itu tetap memegang kendali dari segalanya, semuanya ini. Masalah ada, tapi kita tenang karena di dalam Tuhan ada damai sejahtera, di dalam Tuhan ada kemenangan. Untuk apa Yesus naik ke surga? Alasannya apa? Yang kelima, untuk menjadi pengantara dan imam besar. Saudara, 1 Timotius 2 ayat yang kelima dikatakan demikian. 1 Timotius 2 ayat yang kelima, karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi dialah pengantara antara kita dengan Allah. Dia yang menyampaikan apa yang menjadi masalah kita kepada Allah Bapa. Dia juga yang menyampaikan pengharapan yang boleh kita miliki karena kita bisa melihat betapa luar biasanya Allah dalam kehidupan kita. Saudara, betapa naasnya nasib kita kalau dalam hidup ini kita tidak punya pengantara kepada Allah. Saudara. Yesus adalah pengantara. Ibrani 4 ayat 14 dikatakan begini. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Dia naik ke surga untuk menjadi pengantara kita dengan Allah Bapa. Dia naik ke surga untuk menjadi imam besar, yaitu Allah yang mengerti pergumulan hidup kita di dunia. Karena dia pernah menjadi manusia. Dia tahu pergumulan kita. Dia tahu bagaimana susahnya hidup dengan pencobaan-pencobaan yang ada di dunia ini. Dan justru melalui pengantara inilah kita mendapat pengharapan yang baru. Dari pengantara inilah kita mendapat kekuatan yang dari Tuhan. Dari pengantara inilah kita mendapat hikmat yang dari Allah sendiri
untuk menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan kita tidak akan khawatir tentang hal itu. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dengan kenaikan Kristus ke surga ini. Kita tidak perlu takut karena kita punya imam besar, yaitu Yesus Kristus sendiri, yang menjagai kita, yang melindungi kita, yang memimpin kehidupan kita. Kita jangan takut kehilangan pimpinan dan kehilangan perlindungan. Tuhan memiliki ribuan malaikat, dia bisa menjagai hidup kita. Luar biasa. Dan yang terakhir, saudara, alasan mengapa Yesus naik ke surga, yaitu untuk menjadi hakim. Untuk menjadi hakim. Tadi untuk menjadi raja, tapi saya ingatkan dia juga datang sebagai hakim. Dikatakan Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-13, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Dan ayat 15 dikatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Saudara, dia bukan hanya menjadi raja, tapi dia akan menjadi hakim. Saudara, kita kadang-kadang tidak tahu kemana jalannya orang yang meninggal. Alkitab mengatakan maka laut itu. Kita pernah mendengar bagaimana ada pesawat yang jatuh di laut kan. Betapa sulitnya mencari orang-orang yang hilang, yang mati di laut. Rasanya tidak akan bisa ditemukan kembali. Tim SAR mencari mereka yang tenggelam di laut. Kita mendengar kapal Titanic tenggelam juga di laut. Kita sulit untuk mencari orang-orang yang sudah mati di laut. Tetapi itu tidak menjadi masalah bagi Tuhan. Dia bisa panggil siapa saja dan di mana saja. Matinya bagaimana juga dipanggil untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hakim agung itu. Artinya apa? Kita tidak bisa lari kemanapun kita. Sampai di mana kita mati pun, disembunyikan dimanapun. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tuhan bisa memanggil semua orang. Dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di hadapan hakim agung yang luar biasa itu. Dan Alkitab mengatakan, jika namanya tidak ditemukan tertulis di dalam kitab kehidupan, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Saudara, apa yang bisa kita pelajari di sini? Kita bisa mengelak dari segala macam yang ada di dunia ini. Kita bisa mengelak untuk serius dalam mengiring Tuhan. Kita bisa mengelak untuk tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita bisa mengelak untuk pergi ke gereja. Kita bisa mengelak untuk tidak melayani. Kita bisa mengelak. Tetapi satu kali kita tidak akan bisa mengelak pada waktu Tuhan panggil untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Dan sebelum itu terjadi, biarlah kita yang bertobat. Jika ada hal-hal yang tidak benar dalam kehidupan kita, kita luruskan. Kita bereskan dengan Tuhan. Karena satu kali kita akan mempertanggungjawabkannya. Tidak bisa lepas, tidak bisa sembunyi. Dimanapun kita sembunyi, tidak bisa. Nama kita akan dipanggil. Dan kita akan berhadapan dengan hakim yang agung. Betapa bersukacitanya pada waktu kita harus berdiri di hadapan hakim agung itu. Dan hakim itu mengatakan dia memang bersalah. Tapi dia telah minta ampun. Dan aku pun telah mengampuni dosanya. Masuklah dalam kebahagiaan dari orang-orang kudus yang lain. Betapa luar biasanya. Saudara, dosa tidak bisa ditutupi dengan kekayaan. Dosa tidak bisa ditutupi dengan kekuatan apapun juga. Kita bereskan. Kalau tidak kita bereskan, tidak akan beres. Dan itu yang akan dilakukan oleh dia, cari sama Tuhan, harus ditanggungjawabkan di penghakiman terakhir.
Berbagailah orang yang diampuni dosanya. Jadi saudara, mari kita lihat segala sesuatu ini. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Yesus naik ke surga supaya satu, dia tetap melayani, kita pun tetap melayani. Dia naik surga supaya dia mencurahkan Roh Kudusnya, supaya kita diperlengkapi dalam pelayanan itu, sehingga pelayanan kita lebih efektif. Dia naik ke surga supaya dia kembali kepada Bapaknya, mendapat kemuliaannya, sehingga kita bisa dibawa masuk ke dalam kemuliaannya, dan itu menjadi pengharapan kita untuk masa yang akan datang. Bahwa kita pun akan dibawa masuk pada kemuliaan, dan kemuliaan itu adalah kemuliaan yang jauh lebih besar daripada kemuliaan yang dunia bisa berikan. Itulah sebabnya kita semuanya melihat ada pengharapan yang luar biasa itu. Dia naik ke surga supaya dia menjadi raja. Sehingga kita akhirnya bisa dipenuhi dengan damai sejahtera karena he is still in control. Dia adalah Allah yang tetap memegang kendali dalam kehidupan kita. Dia naik ke surga untuk menjadi pengantara dan menjadi imam besar. Sehingga kita juga merasa tidak terintimidasi dengan masalah-masalah yang ada di dunia ini. Karena kita tahu Tuhan bisa merasakan pergumulan hati kita. Tuhan sayang dengan kita. Betapa indahnya kita bisa dikuatkan iman kita karena kita tahu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia naik ke surga supaya kita bisa sadar dan tidak gegabah dengan kehidupan karena dia akan jadi hakim. Dan kita tidak gegabah dengan kehidupan ini. Sehingga kita secepatnya mengikut Kristus, menyelesaikan masalah dosa, hidup benar di hadapannya, dan memperlebar kerajaan Allah melalui kehidupan kita. Kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk melebarkan kerajaannya, kerajaan damai sejahtera di muka bumi. Dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, dan biarlah makna kenaikan Yesus ke surga bisa kami pelajari, bukan hanya kami pelajari, tapi kami praktekkan dalam kehidupan kami. Kami bukanlah orang-orang yang frustrasi, yang hidup di dunia ini, Tuhan, dengan kenaikan-Mu ke surga. Tapi kami menjadi orang yang paling bersemangat, karena kami mau melayani. Kami mau melayani jiwa-jiwa yang susah. Kami mau melayani jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kami perlu diperlengkapi dengan Roh Kudus yang sudah Engkau janjikan. Curahkanlah dalam kehidupan kami. Supaya kami dibuat menjadi saksi Kristus yang efektif Tuhan. Dan biarlah kemuliaan yang Engkau akan nyatakan itu menjadi pengharapan kami. Kemuliaan yang tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan di dunia ini. Menjadi pengharapan kami dalam mengiring Engkau Tuhan. Engkau menjadi Raja Tuhan Yesus. Dan itu yang membuat kami penuh dengan damai sejahtera karena Engkau yang memegang kendali Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan kami juga tidak frustrasi karena kami tahu kami memiliki imam besar Tuhan yang bisa merasakan penderitaan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami tetap hidup dalam ketetapan-Mu hari-hari ini. Karena satu kali ingatkan kami harus mempertanggungjawabkan apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan di hadapan-Mu, Hakim Agung. Dan biarlah pada waktu itu kami menjadi orang yang paling bersuka cita karena dosa kami telah diampuni. Dan Engkau menghargai pengorbanan kami Tuhan dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, hanya iman dalam Yesus Tuhan. Yes, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja.
Jemaat yang saya kasih, saya berindu supaya dalam hari yang istimewa ini, Tuhan memberkati kita semuanya. Oleh sebab itu saya mengajak saudara untuk mengakhiri pertemuan kita dengan doa yang saya akan doakan saudara. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, biarlah hari ini juga Engkau memberkati jemaat dimanapun mereka berada. Biarlah hari ini juga Tuhan, Engkau mewahyukan diri-Mu kepada jemaat semuanya Tuhan Yesus. Dan biarlah jemaat lebih mengenal siapakah Engkau, Allah yang luar biasa. Biarlah anugerah yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus, menyertai kami semuanya, dimanapun kami berada, mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Terjadi di dalam hidupku Tuhan. Oh, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kaulah segalanya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar. Oh, segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu,
rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin kau nyata. Halo, nama saya Cynthia Elizabeth Sulimro. Saya adalah alumni dari Sekolah Masa Depan Cerah Surabaya. Saat ini saya sedang berkuliah di University of California, Davis. Selama 12 tahun bersekolah di MDC, saya mendapatkan banyak hal dan pelajaran tentang value-value kehidupan. Namun hal yang paling berkesan dari MDC adalah kebangkitan dan perkembangan rohani yang saya rasakan. Guru-guru di MDC sangat memperhatikan perkembangan rohani dan karakter dari setiap siswa, karena mereka percaya bahwa karakter dan kerohanian yang matang akan diikuti oleh perkembangan akademik yang maksimal. Di sekolah, saya selalu diajarkan untuk bergantung kepada Tuhan, sehingga saat ini, saat saya sendiri dan jauh dari orang tua, saya selalu ingat bahwa Tuhan selalu berserta dan akan menolong. Mengingat di luar sana banyak sekali pengaruh budaya yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya perkembangan spiritual, tetapi saya juga mendapatkan banyak sekali value-value kehidupan, seperti cara bekerja keras tanpa menyerah. Selain itu, kami dilatih untuk memiliki skill dalam time management yang sangat bermanfaat di kehidupan perkuliahan saya. Dengan mengikuti ritme belajar di MDC, saya dapat dengan mudah beradaptasi di dunia perkuliahan. Thank you MDC, Tuhan Yesus memberkati.